Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadzti hari ini. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, nge. Sudah sholat subuh belum? Sudah? Alhamdulillah. Jangan lupakan untuk selalu mengingat Allah dengan cara melakukan sholat teratur, tepat waktu, dan juga rajin membaca Al-Quran. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita baca doa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita diberi kemudahan untuk menerima apa yang akan kita pelajari dan semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yuk nak, kita lanjut yuk. Hari ini kita masih mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lanjutan dari yang kemarin. Oke. Kalian masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Alhamdulillah jika masih ingat. Kalau kalian butuh untuk diingatkan kembali, di sini Ustazah tayangkan kembali apa yang menjadi rangkuman kita dari pertemuan sebelumnya. Kemarin ada rangkuman seperti ini ya. Pertama, makhluk hidup itu adalah bergerak. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Iya, contohnya kita sudah bernafas dari pagi ya, menghirup udara segar. Kemudian makhluk hidup itu selalu tumbuh, bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya yang sudah kita pelajari adalah makhluk hidup itu membutuhkan makan. Sudah ingat kan? Iya, kemarin juga sudah memberikan ilustrasi banyak sekali untuk menunjukkan ciri-ciri yang sudah kita pelajari. Ada 4 ciri yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kemudian kita akan lanjut di sini. Biar kalian lebih mantap lagi, maka kalian saksikan ini nak. Kalian saksikan ada gambar keluarga Pak Danu sedang bekerja bakti di rumah ini, di dekat kandang ayamnya. Ini berbagai macam yang dilakukan oleh Pak Danu, istri serta putrinya. Ini bisa menunjukkan bahwa ada ciri-ciri makhluk hidup di sana. Ya, ayamnya sedang apa? Kemudian ayamnya yang berada di dalam kandang itu sedang apa? Kenapa kok Bu Danu menyirami tanamannya? Tanamannya butuh apa? Itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, biar kalian lebih mantap ilmunya, maka coba kalian buat dengan bahasa kalian sendiri, ceritakan dari kegiatan-kegiatan keluarga Pak Danu di atas yang ada hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Menuliskannya cukup 3 kalimat saja dan ditulis di buku tulis. Lanjutan dari rangkuman-rangkuman kalian yang kemarin. Oke, Ustazah contohkan 1 saja, tapi nanti jangan ikut dituliskan lagi ya. Contohnya begini. Ayam membutuhkan makan agar ia tetap bisa bertahan hidup. Ya, itu salah satu kalimat yang bisa dibuat yang berkaitan dengan gambar ini dan menerangkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bisa difahami ya nak ya? Oke, cukup 3 kalimat saja. Yuk, sekarang kita lanjut. Apa yang akan kita pelajari berikut ini masih tentang ciri-ciri makhluk hidup nak, tetapi ciri yang lainnya. Oh, masih ada toh ciri makhluk hidup. Iya, masih ada beberapa ciri makhluk hidup yang akan kita bahas di sini. Ini adalah daun putri malu, betul. Ya, bandingkan daun putri
malu yang ada di sini dengan yang ada di gambar sebelah kiri yang bagian ujung. Ini juga ada bagian ujung yang sama. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Bedanya adalah ketika daun putri malu yang belum kena sentuhan tangan, itu ternyata seperti ini, Nak. Masih terbuka, masih seger, terbuka. Ini juga, gitu ya. Tetapi beda yang bagian ujung-ujungnya ini yang sudah tersentuh tangan. Langsung menguncup. Ya, biasanya kalian kalau di kebun, kemudian ada pohon putri malu seperti ini, ada daun putri malu seperti ini, kalian suka menginjak atau menyentuhnya sedikit-sedikit sehingga daun-daunnya itu menutup gitu ya. Biasanya buat main-main sama teman-temannya. Tapi hati-hati, ini banyak durinya. Gitu. Kemudian ada lagi, Nak. Ini apa ini? Oh iya, ini adalah landak. Bedakan landak yang berada di gambar atas dengan landak yang ada di gambar bawah. Landak yang di atas ini tidak terkena sentuhan tangan. Sedangkan landak yang berada di bawah itu dipegang oleh tangan. Ternyata ada bedanya. Apa coba bedanya? Oh iya, bedanya adalah landak yang di sini ini bulunya masih berdiri. Masih utuh seperti biasanya kita kalau melihat landak dari kejauhan. Tetapi kalau landak itu dipegang oleh tangan, maka bulunya akan segera melemah atau tidur gitu ya. Bulunya akan tidur, tidak lagi jegrak berdiri seperti ini. Yuk, ada gambar berikutnya. Kalian pernah mengalami ini, Nak? Kalau kita berjalan di suatu cuaca yang panas, kemudian tiba-tiba tanpa sengaja kita mendongak ke atas, ada sinar matahari yang menyilaukan, apa yang kalian lakukan? Iya, otomatis tangan kita biasanya langsung menutupi mata. Gitu, ya, untuk menghindari dari sinar matahari yang menyilaukan itu. Kemudian, ada gambar apa lagi nih? Ini gambar hewan, namanya hewan kaki 1000. Karena kakinya banyak sekali, ini tidak bisa terhitung. Kita juga tidak mau menghitungnya ya. Melihat hewannya saja kita kadang-kadang sudah bergidik. Nah, karena saking banyaknya kaki, maka dia disebut dengan binatang kaki 1000. Banyak kita jumpai di sekitar kita, apalagi kalau musim penghujan. Pernah kalian melihat kalau kaki 1000 ini misalnya kena sentuhan tangan kita, atau tanpa sengaja ketika kita sedang menyapu, kemudian gagang sapunya menyentuh tubuh kaki 1000 ini, apa yang terjadi, Nak? Oh iya, dia akan mengalami hal seperti ini. Langsung berubah posisi badannya. Kalau dalam bahasa Jawa, kita menyebutnya apa, Dek? Melungker gitu ya. Iya, langsung membuat menjadi bentuk lingkaran. Nah, peristiwa-peristiwa ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh tumbuhan, hewan, termasuk kita manusia apabila mendapatkan rangsangan atau perlakuan dari luar yang kita ingin menghindarinya. Maka hal ini adalah ciri makhluk hidup berupa peka terhadap rangsangan. Gitu ya, peka terhadap rangsangan. Jadi secara otomatis ini, daunnya menguncup otomatis begitu dia disentuh. Ini bulunya langsung melembut otomatis atau menguncup otomatis ketika disentuh oleh tangan. Kemudian ini kita juga otomatis menutup mata kita kalau kita mendapatkan sinar matahari yang menyilaukan. Dia apa ini tadi ya? Kaki 1000 juga akan tiba-tiba menjadi melingkar seperti ini,
melungker seperti ini kalau tanpa sengaja kita sentuh. Ini namanya adalah peristiwa peka terhadap rangsangan. Yuk kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya ini kalian catat di buku, nggih. Lanjutan dari catatan yang kemarin. Kesimpulannya apa, anak-anak? Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Contohnya, pada manusia, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, misalnya lampu atau petir, itu kita dengan secepat kilat akan menutup mata. Oke, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Kemudian tadi ada gambar landak, itu bulunya akan menghalus ketika juga disentuh. Kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Jadi itu adalah hal-hal yang merupakan sifat peka terhadap rangsangan. Bisa difahami ya nak ya? Alhamdulillah, semoga saja bisa. Yuk kita lanjut yang berikutnya. Sekarang ada gambar lagi nih. Gambar apa ini? Gambar ayam sedang mengerami telur. Tapi di sini telurnya beberapa sudah menetas ini. Nih, sudah menjadi ayam. Kemudian ini ada yang baru saja keluar dari telurnya. Kemudian yang di sana baru kelihatan kepalanya mau keluar. Wah, hati-hati. Kalau ada ayam yang sedang begini, jangan sekali-kali mendekat. Pasti kalian akan diteladung atau dikejar oleh ayamnya. Yuk kita saksikan lagi. Wah, siapa ini yang di rumahnya atau di kebunnya ada pohon pisang? Oh, banyak ya. Banyak yang punya kebun dengan tanaman pohon pisang. Iya, di sekolah kita, di belakang masjid itu sekarang juga ditanami pohon pisang banyak sekali. Mudah-mudahan nanti waktunya kalian sudah mulai bisa belajar di sekolah lagi, kalian nanti bisa memanen buah pisang bersama dengan Ustadz dan Ustadzah. Oke, kita lanjut. Pohon pisang ini hanya berbuah sekali saja, nak. Jadi, kalau dia sudah berbuah, nanti dia akan mati. Tetapi sebelum berbuah, biasanya pisang ini sudah mempunyai anak. Ya, sudah mempunyai anak di samping-sampingnya seperti ini. Jadi ketika pohon induknya ini tadi sudah mati, maka sudah tumbuh tunas baru atau pohon baru. Biasanya tidak akan habis dan yang pohon besar ini bisa ditebang seperti itu. Ini namanya nanti sifat makhluk hidup yang ke-6. Nah, apa nanti sifatnya? Kita saksikan setelah gambarnya nanti habis. Oke, pernah menanam jagung? Oke, menanam jagung nanti juga akan menjadi semakin banyak biji-bijinya ini nanti ditebarkan makin banyak lagi. Itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian manusia. Manusia berkembang dari yang kecil, remaja, kemudian nanti menjadi dewasa, menikah, kemudian melahirkan anak lagi, kemudian menikah lagi nanti ya, seperti itu. Akhirnya manusia itu akan menjadi banyak lagi, berkembang biak. Itu namanya adalah sifat-sifat dari makhluk hidup yang ke-6, yaitu berkembang biak. Ayam berkembang biak, menelurkan anak-anaknya. Kemudian pisang juga berkembang biak dengan cara tunas, ini ya, memberikan anak-anak baru. Bahasanya bukan melahirkan ya. Kemudian ini jagung juga berkembang biak supaya menjadi lebih banyak. Kemudian ini juga manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti itu. Itu sifat dari makhluk hidup yang selanjutnya.
Yuk kita lihat kesimpulannya. Kalian catat lagi di buku kesimpulan dari gambar yang sudah Ustazah berikan tadi. Apa nak kesimpulannya? Kesimpulannya adalah makhluk hidup itu berkembang biak. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan bahwa manusia berkembang biak. Hewan juga berkembang biak. Berkembang biaknya hewan masih ingat dengan cara apa? Ada yang dengan cara melahirkan, ada yang dengan cara bertelur. Nanti bisa kalian lihat lagi video sebelum-sebelum ini kalau kalian lupa cara berkembang biak hewan. Oke, tumbuhan pun juga berkembang biak. Berkembang biak itu artinya menghasilkan keturunan. Lah, tujuannya apa? Tujuan berkembang biak itu adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah, agar tidak habis. Bisa difahami ya, Nak ya? Ya. Oke. Setelah kalian menulis kesimpulan ini, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Ini masih lagi kalian tambahkan untuk dicatat di buku. Yuk, apa rangkuman lanjutannya? Kalau rangkuman di pertemuan sebelumnya itu ada 1 sampai 4, sekarang kita rangkumannya adalah 5 dan 6. Yang kelima, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Keterangannya ada di sini ya. Oke. Kalau kalian tidak ingin menulis banyak-banyak, keterangannya ini tidak perlu ditulis lagi, tidak apa-apa. Karena di depan sudah ada tadi. Di kesimpulannya hampir sama seperti ini. Oke, lanjutannya adalah yang keenam, makhluk hidup itu berkembang biak. Itu kesimpulan yang baru saja kita ambil di depan tadi, kita buat rangkuman seperti ini. Ya, oke. Keterangannya boleh tidak kalian tulis. Paham ya? Ya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan sama Ustazah. Yuk kita lanjut yuk. Sekarang ada sapi. Sapi itu berkembang biak dengan cara apa, Nak? Dengan cara melahirkan. Jadi dia tidak punya telur, langsung lahir anaknya sama seperti induknya, hanya masih kecil. Nah, ini kita bicara tentang peternakan sapi. Tuh, di sana banyak sekali sapinya yang dipelihara. Sapinya adalah sapi perah, sehingga dia menghasilkan susu. Ya, jadi diperas seperti ini biasanya banyak sekali di kota Boyolali sana ya. Pemeliharaan sapi perah, kemudian menghasilkan susu murni. Kalau suatu pabrik itu mempunyai peternakan sapi, kemudian memerah susunya, maka akan menghasilkan beberapa macam produk susu. Pengolahannya dengan cara seperti ini, nanti kalian bisa googling seperti apa ya cara mengolah sapi, susu sapi, sehingga menjadi nikmat ketika kita minum. Bisa hasilnya susu bubuk, bisa hasilnya juga langsung susu yang bisa diminum atau susu UHT. Nah, apa tuh yang akan kita bahas tentang peternakan sapi? Nah, misalnya saja, Nak, kita bicara masalah perusahaan A, B, C, D, E. Ada 5 perusahaan di sini. Perusahaan pembuatan susu yang di sana punya peternakan sapi masing-masing. Dari perusahaan susu itu, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan itu berbeda-beda ternyata. Kalian bisa lihat di sini. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D menghasilkan susu 3.250 kotak, perusahaan E menghasilkan susu sebanyak 2.200 kotak. Nah, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kemudian,
Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Kalian cek di kolom ini ya, di kolom yang sudah ada di atas ini, perusahaan dan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Kalian isi titik-titiknya, kemudian hasil pekerjaannya kalian tulis di buku. Kerjakan di buku ya. Yuk kita lanjut. Sekarang latihan soal. Berapa jumlah susu kemasan dari perusahaan A dan perusahaan D? Ya, jadi di model soalnya berbeda. Kalau tadi, kita tengok kembali yuk. Kalau tadi hanya ditanya, mana yang paling banyak menghasilkan susu kemasan? Mana yang paling sedikit menghasilkan susu kemasan? Kalau pada bagian latihan soal yang di sebelah sini, kita ditanya, berapa jumlah susu kemasan dari dua perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan A dan D. Ya, cara penyelesaiannya, tulis dahulu apa yang diketahui. Ya, perusahaan A menghasilkan sekian kotak, 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Kemudian, jumlahkan susu kotak dengan cara bersusun. Ingat, ini yang utama. Urutkan bilangannya sesuai dengan letak bilangan. Satuan urut dengan satuan, puluhan urut dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Baru kemudian jumlahkan masing-masing angka yang letaknya sama. Lihat jawabannya. Oke, kita lihat di halaman berikut ini cara mengerjakannya. Ini susu kotak dari perusahaan A, 1.200. Masih ingat letak-letak bilangannya? Oke, kita jawab bersama-sama. 0 ini dia adalah bilangan satuannya. Kemudian untuk 0 yang kedua dari belakang itu adalah puluhan. Angka 2 itu adalah angka ratusan. Kemudian yang paling depan ini adalah ribuan. Bagaimana dengan perusahaan D? Perusahaan D itu menghasilkan susu sebanyak 3.250. Yuk, mana satuannya? Oh, satuannya adalah yang 0. Kemudian angka 5 itu adalah puluhan. Angka 2 itu ratusan. Kemudian angka 3 itu adalah ribuan. Nah, kalian sudah menemukan satuannya yang mana, puluhannya yang mana, ratusannya yang mana, ribuannya yang mana. Jadi, kemudian dari situ kita susun ke bawah. 1.200-nya kita tulis di sini, 3.200-nya kita tulis di bawahnya. Karena kita disuruh menjumlahkan, maka kita berikan garis dan diberi tanda plus di sebelah sini. Cara menjumlahkannya adalah bilangan yang sama-sama satuan kita jumlahkan. Tadi satuannya 0 dan 0 gitu ya. Ini Ustazah beri tanda merah. 0 ditambah 0 itu adalah 0. Kemudian 0 ditambah dengan 5 itu adalah 5. Lanjutannya bagian ratusan 2 ditambah 2 itu adalah 4. Kemudian bagian ribuan, 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Yuk, titiknya berada di mana titiknya? Memberikan titik, itu kita mulai dari angka yang paling belakang. Kita hitung 3 angka dulu, baru kemudian di depannya nanti kita beri titik. 1, 2, 3. Sudah 3 angka berarti di depannya kita beri titik. Nah, muncul titiknya. Ya, berarti kita menemukan jawaban bahwa jumlah susu kemasan perusahaan A dan D adalah sebanyak 4.450 kotak. Bisa difahami, Nak, cara menjumlahkan dengan cara bersusun? Alhamdulillah, kalian sudah lancar kok ya? Iya, kita mengingat-ingat kembali. Kemudian kalau sudah memahami semuanya, lanjutkan dengan mengerjakan soal berikut ini.
Hitunglah telur-telur di perut ikan ini. Mana telurnya ya? Oh, telurnya tidak kelihatan tetapi hanya ditulis dalam bentuk angka. Ya, kemudian tulislah di buku tulismu. Tulisannya jelas nak ini? Ini ada angka berapa? 4.000. Ini ada angka 900. Silahkan kalian tambahkan. Kemudian ada 3.100 ditambah dengan 2.500. Lanjutannya adalah 2.300 ditambah dengan 1.300. Kalian tulis di buku kalian, kemudian nanti silakan difoto untuk dikirimkan kepada Ustazah. Iya, cukup sekian dulu ya anak-anak belajar kita hari ini. Semoga bisa difahami semuanya. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata dari Ustazah. Ustazah akhiri akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah tetap menyenangkan dan menyehatkan.